Fasting adalah istilah yang umum dan sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bisa jadi kita mempraktekannya. Namun tidak banyak yang tahu apa yang terjadi ketika kita berpuasa atau fasting. Salah satunya adalah mengantarkan kepada fungsi autopagi atau self recovery cell di dalam tubuh kita yang berfungsi secara medis memperbaiki sel-sel yang telah rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang intermittent fasting dan tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami dengan baik bagaimana cara kerja intermittent fasting. Intermittent fasting atau IF saat sekarang menjadi tren dalam kehidupan masyarakat kita. Banyak masyarakat mulai berani mendeklarasikan diri dan menyatakan telah melakukan IF dalam kesehariannya. Selain sebagai sebuah gaya hidup, IF saat sekarang juga menjadi pendekatan dan metode para nakes, terutama para dokter, untuk membantu para pasien memperbaiki kerusakan kesehatannya. Dalam prakteknya, IF menggunakan pola makan dengan jeda waktu tertentu dan dilakukan dengan pola yang fleksibel. Artinya, ada ruang di mana tubuh tidak mengkonsumsi dan menerima asupan makanan dalam durasi tertentu dan dilakukan serta dipraktekkan secara fleksibel di setiap harinya. Sejatinya intermittent fasting telah lama dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakat dunia, dimulai akarnya pada era purba. Masyarakat era purba jamak melakukan puasa alami karena alasan kelangkaan sumber bahan makanan. Selain itu, orientasi sumber bahan makanan yang fokus pada protein dan lemak sehingga mengantarkan mereka untuk berburu. Saat berburu itulah menjadi jeda waktu makan bagi masyarakat purba. Selain itu, IF juga dipraktekkan oleh kelompok-kelompok bangsa dunia, seperti yang dipraktekkan oleh Yunani sebagai pendekatan dalam penyembuhan dan masyarakat Romawi. Selain dilakukan dan dipraktekkan oleh kelompok bangsa-bangsa, IF juga dipraktekkan oleh kelompok agama-agama dunia. IF di dalam dunia medis mulai dikenal pada tahun 1915 bagaimana yang dipraktekkan oleh Dr. Frederick Allen. Dr. Allen menggunakan IF sebagai metode untuk menyembuhkan pasien diabetes. Selanjutnya, pada tahun 1945, para pakar medis menemukan bahwa dengan menekan asupan kalori di dalam tubuh akan membuat umur semakin panjang. Dan baru pada tahun 1990, IF mulai masuk pada literatur-literatur medis untuk kepentingan mengatasi persoalan-persoalan kardiovaskular dan metabolisme. Baru pada abad 21, IF mulai menjadi tren sebagai metode untuk mengatasi persoalan-persoalan atau penyakit-penyakit spesifik. Baru pada awal abad 21, para dokter melalui hasil uji coba dan penelitian yang spesifik, IF diarahkan menjadi metode dan pendekatan untuk mengatasi persoalan-persoalan spesifik seperti obesitas, diabetes, bahkan juga digunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti kanker atau kanker. Nah, di dalam prakteknya, IF memiliki beberapa pendekatan atau metode. Yang pertama adalah 16/8. Artinya, jeda waktu makan ada di 16 jam dan waktu makannya 8 jam. Dalam prakteknya, ini bisa menjadi fleksibel. Selain metode 16/8, ada yang sekarang sedang tren adalah OMAD. One meal a day. Jadi, jeda waktu untuk tidak makannya cukup panjang, bisa jadi 23 jam dan hanya 1 jam waktu untuk makan.
Menjalani IF secara konsisten dapat membantu mengembalikan kesehatan dan kebugaran tubuh. Namun, mengimbanginya dengan memilih sumber bahan makanan dan minuman yang baik akan dapat menciptakan kesehatan dan keselamatan tubuh. So, sahabat, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestylemu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.